Dok, terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak. Nama saya Bapak William. Baik Bapak William. Sebelumnya selamat datang di Klinik Kesehatan pada hari ini. Saya Dr. Rizal Rodiaski yang kebetulan menjaga pada hari ini ya Bapak. Siap dok. Sebelumnya Bapak kesini sendirian. Saya sendiri. Sebelumnya saya izin melengkapi identitas Bapak terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya Bapak bisa disebutkan. William Abdul Wahid. Baik Pak William Abdul Wahid. Kemudian Bapak sekarang berumur berapa tahun? Saya itu 60 tahun. 60 tahun. Jenis kelaminnya saya pastikan laki-laki. Kemudian sekarang untuk alamatnya di mana Bapak? Saya dari Bandung. Kemudian untuk nomor penduduknya 1, 2, 3, 4, 5 betul. Kemudian saya izin memastikan lagi ya Bapak. Baik dok. Bapak datang ke sini karena ada keluhan apa ya Bapak? Saya itu masih sakit dok di kaki bagian kanan. Di bagian bawah kaki. Kakinya di bagian mana ya Bapak? Di bagian kanan di bawah kaki. Kanan di bawah lutut. Kemudian Bapak sudah merasakan sakit ini sejak kapan ya Bapak ya? Sudah 2 bulan sih. Sudah 2 bulan baik ini. Iya, lumayan lama. Apakah sebelumnya Bapak ada penyakit seperti osteoartritis dan lain-lain? Sebelumnya saya nggak punya penyakit ini, tapi saya itu sebelumnya ada kecelakaan gitu. Oh, ada kecelakaan. Iya. Kemudian Bapak sudah melakukan sudah pergi ke dokter sebelumnya? Sebelumnya sudah dok, tapi saya itu kayak belum yakin gitu makanya mau melakukan pemeriksaan lanjutannya di bagian Sekarang masih terasa sakit ya? masih terasa sakit dok, terasa sakit kayak nyeri gitu. Baik Bapak. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan lagi di sini ya. Baik dok. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan melakukan pemeriksaan di mana di sana kita itu akan merasakan, kemudian kita akan melihatnya dan menggerakkan di bagian mata yang sakit itu ya. Kemudian kami akan mengetes spesialiti Bapak ya, baik MCL, MCL dan lain-lain. Baik Bapak, tapi sebelumnya saya akan melakukan dulu namanya KWL dulu ya. Baik, silakan untuk Terima kasih banyak ya dok. Baik, saya akan melakukan cuci tangan dengan WHO. Kemudian kita lap dengan cuci yang kering, tisu yang kering. Baik, kali ini kita akan memulai pemeriksaannya dari yang look terlebih dahulu. Kita lihat di sini bagian kulitnya itu ada biruan, ada luka di jarum parut atau perubahan warna lain. Kemudian kita juga lihat di bagian kakinya apakah bentuknya itu bengkak, dan bengkaknya itu terlokalisir atau tidak, atau terdapat benjolan, terdapat massa dan juga massa wasting atau kehilangan massa otot, dan kita akan membandingkannya dengan sisi sebelahnya. Kemudian kita ke deformitasnya kita lihat bentuknya di sini, apakah bagaimana angulasinya, kemudian rotasinya, dan juga apakah ada pemendekan. Kemudian yang kedua kita akan melakukan yaitu feel atau palpasi. Kita lihat di sini kulitnya terasa dingin atau terasa hangat. Kemudian apakah dingin dan hangatnya itu simetris. Kemudian apakah ada nyeri tekan. Kemudian kita lihat juga outline tulangnya apakah ada perbedaan dari panjang kaki kiri dan juga panjang kaki kanan. Di sini kita lihat apa yang lainnya itu umbilicus xiphoid processus ke bagian atas malleolus jatuh. Kita ukur dari medial malleolus di sini, sebelah sini. Oh, sakit dok, sakit dok. Sebelah tip of patel, ujung dari patel. Tapi kalau yang disuruh dari itu menurut gua ribet jadi Dok, sakit dok. Pelan dok. Di sini terlihat sepanjang 38
Kemudian di sini juga 38. Dikatakan. Oke. Lanjut. Baik. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk melihat efusi pada sendi. Yang dimana di sini kita lihat benjolannya, ukuran batas konsistensinya, mobilitasnya dan nyeri tekannya. Kemudian kita periksa pulsasi dari dorsalis pedis pada 1/3 medial dari dorsal pedis. Sebelah sini kita kemudian juga di tibialis posterior. Itu adalah posterior dari medial malleolus. Dok, pelan-pelan dok. Baik, sudah seperti itu. Kemudian kita akan mengecek capillary refiltrance. Kita akan memeriksa CRT pada CRC pada kuku jari. Sebelah sini. Jadi kita akan menekan dengan kuku jari selama 2-3 detik. Setelah itu kita akan melakukan tes sensasi yang dimana ini diperiksa dengan membandingkan kedua sisi tubuhnya di kanan dan di kiri. Kemudian kita akan minta pasien untuk menutup mata. Tutup matanya Pak. Rasakan sensasinya ya. Saya akan melakukan yang pertama adalah sensasi kasar dan halus. Baik. Baik. Baik, Bapak. Kemudian kita akan melakukan sensasi nyeri. Kita akan menggunakan tusuk gigi. Tutup matanya Bapak ya. Halo guys. Dok, pelan-pelan dok. Baik. Setelah itu kita akan menggunakan sensasi suhu. Kita akan yang suhu apa? Suhu. Nggak usah deh, nggak usah. Panas atau dingin? Baik. Nggak usah. Gerakan. Baik, kita akan suhu. Kita kipas coba. Setelah ini kita akan melakukan move. Yang dimana move itu kita akan minta pasiennya untuk melakukan gerakan rom aktif dari sendi kakinya ini, sendi lutut, sendi join. Bapak, apakah bisa menggerakkan Bapak? Dok, pelan-pelan dok. Agak sakit dok. Ini dok. Tolong Bapak ya. Bapak gerakan pelan-pelan ya. Dok. Sakit dok. Tidak bisa lagi Bapak? Tidak bisa. Baik, silakan. Baik Bapak. Tadi setelah saya lihat gerakan romnya itu lumayan terbatas ya Bapak ya. Di bagian lower limb-nya yaitu di dinding untuk melakukan gerakan fleksi. Kemudian saya akan melakukan gerakan rom pasif pada pasien. Saya akan melihat pergerakan sendi dibantu gerak oleh publik saya. Baik Bapak. Baik. Kemudian saya akan memeriksa kekuatan otot pada pasien ya Bapak, pada Bapak ya Bapak. Baik. Dok. Setelah itu, saya akan melakukan tes khusus ya Bapak. Apakah ada tes yaitu tes knee trauma atau injury, kemudian Rowley test, collateral ligament, meniscus, kemudian pada angkanya kita akan melakukan Simmons test. Untuk anterior dorsal pass, saya akan memposisikan lutut pasien pada sekitar 90 derajat fleksi. Pemeriksa berada. Kemudian saya akan meletakkan kedua tangan saya di sekitar lutut dan saya akan menerapkan tekanan dari depan secara perlahan pada bagian tibia. Dok, pelan-pelan dok. Kita amati sejauh mana tibia dapat digeser ke depan tanpa hambatan. Dan di sini terlihat normal. Baik. Setelah itu kita akan melakukan collateral ligament assessment
lateral collateral dan ligament assessment varus stress test. Kemudian Bapak berbaring terlentang ya Bapak ya. Saya akan berada di sini di sisi lutut pasien. Kemudian saya posisikan lutut pasien itu 20 sampai 30 derajat fleksi seperti ini, dan kita akan pegang bagian proksimal pergelangan kaki pasien. Dan saya akan memberikan tekanan ke arah dalam pada lutut pasien seperti ini. Kemudian kita amati sejauh mana lutut dapat menggengkok dan membuka ketika tekanan varus diterapkan. Kemudian di sini tidak normal, tidak ada nyeri. Kemudian kita akan melakukan tes pada MCL atau valgus stress test, di mana kita akan instruksikan sama terlentang. Kemudian kita akan memegang bagian proksimal dari pergelangan kaki, dan tangan yang lain memberikan tekanan valgus ke arah luar. Nah, setelah itu di sini alhamdulillah normal. Kemudian kita akan melakukan apply compression test atau apply grant test, yang dimana di sini kan saya akan memerintahkan pasien untuk telungkup ya Bapak ya. Setelah itu saya seperti ini, saya akan meremas bagian betis atau otot betisnya, kontraksi, dan gaya tarik selanjutnya disalurkan melalui tendon Achilles. Dan kakinya itu normal, alhamdulillah. Setelah ini kita alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Selanjutnya saya akan menuliskan kesimpulan pada rekam medis pasien. Baik, di sini saya akan melakukan penulisan kesimpulan di rekam medis. Dan di sini Bapak didiagnosis ACL ruptur ya Bapak ya. Baik. Alhamdulillah pemeriksaan kita telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.